Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sehobi, teman-teman semua. Selamat malam. Ketemu lagi di video kali ini ya, teman-teman. Kali ini saya bahas sedikit ya, trigger match yang 3 step khusus sub as deluk ya. Nah, jadi saya mau cerita sedikit. Kemarin-kemarin sekitar ya saya lupa ya, sekitar 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu ya, saya lupa. Pada saat saya pakai sudah beberapa bulan ya, saya menemukan keluhan di trigger saya ya. Jadi keluhannya begini, kendalanya pada saat saya pompa unit saya 1, 2, 3, 4, 5, terus yang keenam, pompaan yang keenam itu nembak sendiri ya teman-teman. Belum ditekan trigger sudah nembak sendiri ya. Jadi saya baru nemu punya masalah itu ya, karena saya juga masih pemula ya dalam hal ini. Saya mendapat keluhan seperti itu ya. Tadinya saya belum tahu cara solusinya gimana ya, tapi setelah saya pelajari, saya lihat konsepnya, cara kerja trigger ini ya. Jadi saya nemu solusinya ya. Nah, jadi setiap pompa yang ke-6, belum yang ke-7, baru ke-6 sudah nembak sendiri ya unit saya kemarin. Jadi nggak bisa lebih dari 5 kali ya pompanya. Pas masuk ke-6 selalu nembak sendiri ya. Jadi ini sangat berbahaya ya kalau menurut saya. Jadi dari situ saya yakin, karena trigger match ini kan sangat ringan ya. Sedikit saja disentuh, kalau yang standar ya, standar bawaannya sedikit disentuh udah nembak ya, karena sangat tipis sekali ya. Ini dia, ini ujung ini ya. Nah, ujung ini sangat tipis sekali ya, sama di sini. Nah, ini dia ini. Ini dia. Karena ini dia tidak menapak ya di ke sini, dia hanya kena ujung sedikit saja ini. Nah, ini yang kena sedikit saja di sini kena. Jadi kalau menurut saya ini terlalu tipis ya. Jadi pada saat setelah dipakai beberapa kali, ujung bagian ini terjadi keausan ya. Nah, ini aus. Jadi dia tidak lagi mampu menahan beban ya dari atas ya, dari ini. Nah, cara kerjanya kan ini begini ya. Nah, ini betul begini. Nah, jadi pada saat ujungnya ini sudah aus, setelah beberapa kali dipakai, dia nggak bisa nahan lagi ya, nahan beban dari ini. Jadi kemarin ini saya buka ya, saya cek, saya nemu penyakitnya, saya nemu solusinya ya. Masalahnya di mana? Memang di sini ya. Jadi bagaimana caranya supaya ini sama di plat di sini dia bisa menapak jauh ya, sedikit jauh lah. Jadi dia nggak cuma nempel ujungnya aja ya. Jadi dia masih bisa menapak. Nah, jadi kemarin PR saya ini bagaimana caranya supaya ini ujung ini dia lebih, bagaimana caranya ujung ini dia lebih nyantol di sini ya, lebih menapak jauh di sini ya. Jadi gimana caranya? Jadi kalau mau ambil dari ini itu agak susah ya teman-teman. Kalau misalnya ini dibikin maju ke sini agak susah ya, banyak perubahan di sini ya. Nah, di sini harus dibor lagi atau gimana ya biar ini bisa maju. Jadi kalau menurut saya ini nggak bisa diganggu gugat lagi ya. Nah, jadi PR saya kemarin
bagaimana supaya ini, nah ini dia bisa maju ke sana. Nah ini bagaimana caranya dia bisa maju ke agak ke depan sana ya, jadi biar bisa menapak di sini. Nah biar dia bisa menapak jauh di sini, menahan jauh di sini. Jadi kemarin ini sempat saya kasih spidol ya. Nah ini sebentar. Nah ini ada bekas spidol kemarin ya. Nah ini saya kasih tanda kemarin sebelum saya ubah ya, sebelum saya setting. Nah di sini. Nah kemarin ujung di sini ujung ini dia pas batas di sini ya. Nah di sini di ujung spidol ini. Sekarang kan ini udah ada agak maju ya, agak melewati ini ya. Nah di sini. Nah di sini. Jadi yang sekarang sudah saya perbaiki. Biar kita dekatkan dulu. Nah ini dia agak maju sedikit ya ini. Yang tadi sebelumnya saya perbaiki ya di sini. Jadi sekarang sudah maju di sini ya. Nah ini yang maju. Jadi di sini sudah maju juga ya. Dengan majunya ini bergesernya ke depan sedikit, dia akan menapak jauh di sini ya. Nah di sini dia akan nyantol jauh begini. Nah ini yang tadinya cuman ujung sama ujung, sekarang sudah agak jauh begini. Nah ini sudah bergeser ya, sudah bergeser ke depan sedikit di sini. Nah, awalnya di sini, setelah saya ubah dia menjadi maju sedikit di sini. Nah jadi gimana caranya? Setelah saya pelajari kemarin, saya nemu solusinya ya. Jadi PR-nya, maaf sebentar. Jadi PR-nya kemarin bagaimana caranya saya memajukan ini ya. Yang tadinya di sini maju seperti ini, tapi ini hanya sedikit saja ya. Jadi mari kita buka aja. Di kemarin saya buka ya ini. Oh maaf, sebentar. Ini kita buka aja. Nah ini. Ini agak kecil ya teman-teman. Ini saya menggunakan bor ya, bor bekas ini. Nah ini. Nah ini. Jadi ini dia fungsinya teman-teman. Nah ini. Nah ini dia. Jadi ini cowakan ini dia menahan di sini ya teman-teman. Ini mana ini di sini. Nah ini sebentar. Nah ini saya tekan ya dari bawah ya. Nah ini bergeser ya. Jadi kemarin sebelum saya perbaiki posisinya begini. Nah begini. Nah begini. Nah begini dia. Jadi setelah saya perbaiki dia bergeser sedikit di sini. Nah, tadinya begini bisa bergeser sedikit. Nah kalau nggak dikasih ini dia mentoknya di sini. Mentok di sini. Nah ini.
Nah ini dia. Nah ini bisa kelihatan ya. Nah jadi kemarin di sininya di bagian ini ya. Nah ini karena ini yang menahan di sini ya, menahan plat ini di bagian bawah di sini. Nah begini, kalau ininya tinggi, nah ininya tinggi kemarin, semakin tinggi bagian ini maka dia posisi ini semakin menarik ini ke belakang ya. Nah begini, nah ini ya, saya tekan ya. Nah begini, jadi setelah saya amati kemarin, saya dapat solusinya di sini ya, bagian ini. Jadi saya tipiskan bagian ini ya teman-teman, saya tipiskan di sini, tapi saya menipiskan bagian ini tidak pakai gerinda ya, jadi saya pakai apa, kikir 3 mili ya, yang segitu ya, saya kikir aja begini, tapi ini sangat tipis ya, jangan sampai terlalu dalam ya, sedikit saja. Setelah kita, jadi cara saya kemarin ini saya kasih spidol ya. Nah saya ya, setelah saya kikir spidolnya habis, sudah saya tes kembali di sini. Nah begini, jadi ini sesuai, jadi nah ini yang tadinya begini, kondisi standarnya begini, karena dia masih tebal, jadi setelah saya tipiskan dia bergeser sedikit begini. Nah bergeser sedikit ini, setelah ini maju ke depan sedikit, karena ininya saya tipiskan, maaf ini, jadi posisi ini ke depan, jadi dia menapak cukup jauh di sini ya. Nah di sini, nah di sini nanti saya gambarkan aja ya, saya gambarkan pakai pulpen ya. Nah ini saya ada buku ya, ada kertas, jadi saya gambarkan aja, jadi saya lihat aja di sini. Ini sebagai ilustrasi aja ya teman-teman, biar lebih mengerti ya, biar lebih jelas aja sih. Nah ini bagian ini ya, terus ini. Nah pada awalnya standarnya begini, nah begini. Nah ya anggap niper ya. Nah begini, jadi sangat tipis sekali ya. Jadi ini, nah ini di sini, nah di sini ya, oh maaf, nah di sini, nah ini nemu di sini ya. Nah ini memang membatasi. Nah jadi begini ya, jadi pada awalnya kalau untuk yang 3 step ini hanya ujung ke ujung ya, ujungnya sedikit saja yang nyantol ya, yang nahan ya, kondisi standarnya. Jadi kalau ini kita papas, kita dalamkan, kita papas sedikit begini, otomatis ini akan condong ke depan ya. Nah begini, nah begini, nah dia akan condong, dia akan begini, ya. Jadi ilustrasinya setelah saya papas bagian ini, jadi otomatis ininya akan setelah ini saya papas sedikit bagian bawah, otomatis ininya akan condong ke depan begini. Jadi hasilnya begini. Nah begini, nah begini. Ini ilustrasi aja ya teman-teman, condong. Nah begini, ini sebagai contoh aja ya. Jadi pada standarnya begini, jadi setelah saya papas bagian ini, otomatis ini akan condong ke depan ya.
sehingga bagian ujung sini dia akan mohon maaf, ini akan lebih menapak ya di bagian ini, karena ininya condong ke depan, jadi ini juga lebih menapak di bagian ini, lebih banyak ganjalannya ya. Nah ini kan penahan, sebagai penahan ini ya, ini penahan ini, jadi sini akan sedikit lebih jadi ini akan sedikit lebih jauh menahan ini ya, akan lebih maju di sini. Jadi sehingga pada saat beban berat atau pompa banyak ini sangat mampu untuk menahan ini ya, karena ini lebih luas di sini ya, dibandingkan kalau yang standarnya di sini hanya ujung yang penahan ini, hanya ujung sudut ini ya. Jadi begini, nah begini dia, nah begini standarnya nih, dari lancipan bagian ini sampai ini hanya bertemu ujung sama ujung ya. Tapi kalau sudah diubah seperti ini, sini dipapas, otomatis ini akan condong ke depan, jadi sehingga lebih banyak menahan ini ya, lebih luas bagian ini menahan ini. Nah, jadi tapi saran saya buat teman-teman ini jangan terlalu banyak ya, jadi sesuai kebutuhan aja ya, sesuai maksudnya yang penting nggak nembak sendiri ya, dia lebih sedikit lebih di sini saya agak susah ngomongnya ya, saya agak bingung menjelaskannya sama teman-teman ya. Jadi saya yakin sih teman-teman ini pasti paham ya maksud saya gimana. Nah jadi solusinya kemarin saya hanya papas ini sedikit ya, itu juga menggunakan kikir segitiga yang 3 mili ya. Nah digesek begini aja, nah jangan terlalu dalam, setelah dirasa sudah tipis, sudah berkurang sedikit, dipasang, dites lagi. Nah jadi video ini saya tujukan bukan buat menggurui master-master dan senior-senior kita ya, jadi saya hanya kasih gambaran buat teman-teman yang mungkin masih sangat pemula dalam hal ini ya, seperti saya ya, saya juga sangat pemula masih dalam trigger mat ya. Tapi karena saya amati kemarin cara kerjanya, saya bisa nemu solusinya sendiri ya. Nah jadi saya kurang tahu ya solusi ini ada di YouTube atau enggak ya, karena saya kemarin nggak nonton di YouTube ya cara mengatasi ini, karena saya pelajari aja sendiri di sini. Nah ini dia. Nah, jadi sangat berbahaya ya kalau menurut saya, kalau pada saat dipompa ini nembak sendiri ya, sangat-sangat berbahaya. Jadi siapa tahu di sini teman-teman ya ada yang mendapat keluhan yang sama ya, solusinya udah nemu ya di sini. Nah jadi ini dengan papasan ini, dengan memapas ini kita lebih fungsinya menggeser ini ya, menggeser ini lebih ke depan ya, sehingga lebih banyak, lebih luas menahan bagian plat atas ini ya. Nah karena cara kerjanya ini ya teman-teman juga saya yakin udah tahu, menahan dari atas begini. Nah begini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya tekankan video saya ini tidak bermaksud untuk menggurui master-master dan senior-senior kita ya. Jadi sini saya tujukan buat teman-teman yang masih sangat pemula aja dalam hal ini, yang mungkin teman-teman yang mungkin bingung, dapat masalah seperti yang saya alami ya. Jadi saya sini bukan mau menggurui, saya hanya berbagi pengalaman aja dan solusi yang saya temukan ya. Nah mudah-mudahan ini berguna buat teman-teman ya yang mungkin masih bingung dalam hal ini. Nah oke, mari teman-teman kita pasang lagi ya ini. Jadi
Jadi untuk lebih baik ya teman-teman, ini dikasih grease dulu ya. Nah ini sebelum kita pasang kita kasih grease aja dulu di sini ya, sedikit saja. Nah ini saya nggak pakai palu ya. Ini agak sedikit susah ya teman-teman, untuk masanya harus betul-betul teliti ya, karena ini barangnya kecil-kecil ya. Jadi sebenarnya untuk lebih mudah ini per ini tinggal dilepas aja sih sebenarnya. Per ini dilepas, jadi dia nggak ada tekanan di bagian ini. Jadi itu lebih mudah sebenarnya. Tapi saya nggak pakai cara itu ya. Jadi mana yang enak aja di caranya dicoba aja. Kalau saya nggak perlu lepas per ya. Nah bisa. Nah, sebenarnya untuk lebih mudah, lebih ringan ini dilepas ya. Biar nggak ada tekanan di bagian ini. Nah ini dia teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat kan. Jadi setelah kita pasang kembali, jangan lupa ya teman-teman, ujung bagian ini dikasih grease sedikit ya. Nah sedikit aja, nah sedikit, jadi biar ada bantalan sedikit ya, biar nggak mudah aus. Tapi ini bahannya baja ya teman-teman, kalau menurut saya ini baja ya, baja atau stainless. Kalau menurut saya sih ini baja mungkin ya, tapi saya ya belum pernah, tapi saya kurang tahu pastinya. Nah ini dikasih ini aja grease. Nah ini yang kemarin saya review, ini saya bikin sendiri ya ini. Nah saya bor dari sini, saya kunci dari bawah. Nah ini jadi sangat gampang ya teman-teman. Jadi ini hanya menggeser aja sih sebenarnya, bukan memperbaiki, tapi hanya menggeser sedikit ya. Nah ini agak keras ya teman-teman bagian ini ya. Ini ulirnya sangat tipis bagian ini, jadi harus hati-hati pada saat penguncian ya. Ini bisa dol ya, bautnya sih yang dol, bautnya aja sih, karena ini bahannya sangat keras ya, baja ini kayaknya, baja keras nih. Jadi yang kalah ini bautnya ya. Ini cukup, jangan terlalu keras-keras amat ya, yang penting bisa kunci. Nah mungkin ada teman-teman yang penasaran di bagian ini ya. Kalau ini ada setelan juga ya ini, tapi ini setelan hanya gerak bebas sebelum menyentuh ini ya, hanya gerak bebas sih. Nah ini sih saya nggak setel, jadi saya setel di sini aja kemarin. Nah ini jadi sebenarnya ini bukan perbaikan ya, tapi hanya menggeser sedikit ya, menggeser sedikit ini ke depan ya, biar condong ke depan, biar lebih nyangkut bagian ke plat ini ya,
ya, biar lebih banyak nyangkutnya ke plat ini. Jadi biar dia bisa bisa menahan beban yang lebih berat ya dari standarnya. Nah, begini. Nah, ini. Jadi kalau untuk cara kerja ya, saya yakin teman-teman juga udah pada tahu ya untuk cara kerja trigger mat ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini ya. Semoga ini bisa diambil manfaat buat teman-teman yang masih pemula, yang mungkin masih bingung ketika menemukan keluhan triggernya nembak sendiri ya pada saat dipompa ya. Nah, jadi masalahnya ada di sini tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi kita perlu menggeser aja ke depan sedikit saja melalui bagian ini ya, dengan cara ditipiskan sedikit seperti yang saya contohkan tadi ya. Oke ya teman-teman, saya cukupkan dulu sampai di sini ya video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Sohobi, teman-teman semua. Selamat malam, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.